Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah. A. Penyetoran uang kas ke rekening kas umum daerah dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank yang bertindak sebagai kas umum daerah. B. Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi dengan tujuan pelaksanaan APBD, menyimpan uang cek, surat atau cek berharga lebih dari 1 hari kerja. C. Penerimaan uang daerah disetor ke rekening kas umum daerah. D. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penataan usaha pajak daerah dan retribusi daerah. E. Benda berharga. Prosedur pelaksanaan pendapatan daerah bendahara penerimaan. 1. Penggunaan anggaran menyerahkan surat ketetapan pajak daerah atau SKR kepada bendahara penerimaan. 2. Wajib pajak atau retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera. 3. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya. 4. Setelah diverifikasi akan diterbitkannya STS dan tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. 5. Bendahara menyerahkan tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah kepada wajib pajak atau retribusi dan menyerahkan uang yang diterimanya tersebut beserta STS kepada bank. Yang keenam, bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS, kemudian menyerahkan kembali STS kepada bendahara penerimaan. Nah, adapun prosedur pelaksanaan pendapatan daerah oleh bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah atau SKR kepada wajib pajak atau retribusi dan bendahara penerimaan pembantu. Yang kedua, wajib pajak atau retribusi membayar uang kepada bendahara penerimaan pembantu sejumlah uang yang tertera dalam SKP daerah atau SKR. Yang ketiga, bendahara penerimaan pembantu memverifikasi uang yang diterimanya dengan SKP daerah atau SKR dan pengguna anggaran. Yang keempat, jika sesuai, bendahara penerimaan pembantu membuat dokumen STS dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Yang kelima, bendahara penerimaan pembantu menyerahkan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah kepada wajib pajak atau retribusi dan STS beserta uang kepada bank. Yang keenam, bank mengotorisasi STS dan menerbitkan nota kredit. Kemudian mengembalikan STS bendahara penerimaan pembantu ke BUD. 4. Pengembalian atas kelebihan penerimaan dan pembayaran pajak atau retribusi daerah. A. Pelaksanaan pengembalian kelebihan penerimaan pajak atau retribusi daerah berdasarkan pasal 130 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. 1. Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 2. Pengembalian atas pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. 3. Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. B. Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah. 1. Atas kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah, wajib pajak atau retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah. 2. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan. Ketiga, kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi harus sudah dapat memberikan keputusan mengenai hal tersebut. 4. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau SKPDLB atau surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. 5. Apabila wajib pajak atau retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut. 6. Apabila kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkan SKPDLB atau SKRDLB. 7. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
8. Tata cara pengembalian pembayaran pajak atau retribusi diatur dengan peraturan daerah. Sementara itu, prosedur penatausahaan penerimaan oleh bendahara penerimaan adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan dokumen surat ketetapan pajak atau SKP daerah, surat ketetapan retribusi atau SKR, surat tanda setoran atau STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah, bendahara penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan. 2. Dari proses penatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan akan menghasilkan dokumen sebagai berikut. A. Buku kas umum atau BKU penerimaan. B. Buku pembantu atau perincian objek penerimaan. C. Buku rekapitulasi penerimaan harian. 3. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut, ditambah dokumen SPJ penerimaan pembantu, bendahara penerimaan membuat SPJ penerimaan. Lampiran SPJ penerimaan antara lain sebagai berikut. A. Buku kas umum atau BKU. B. Buku pembantu perincian objek penerimaan. C. Buku rekapitulasi penerimaan harian. D. Buku penerimaan lain yang sah. 4. Bendahara penerimaan menyerahkan SPJ penerimaan kepada PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 5. PPK SKPD menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 6. Setelah diotorisasi, pengguna anggaran menyerahkan SPJ penerimaan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan Raffi Mutiara tentang prosedur penatausahaan penerimaan oleh bendahara. 7. Dalam rangka rekonsiliasi, penerima BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis SPJ penerimaan. 8. Selanjutnya, BUD mengesahkan SPJ penerimaan. 9. BUD menyerahkan surat pengesahan SPJ pada pengguna anggaran. Prosedur penatausahaan penerimaan oleh bendahara pembantu. 1. Berdasarkan dokumen SKP daerah, SKR, STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah, bendahara penerimaan pembantu melakukan penatausahaan penerimaan. 2. Bendahara penerimaan pembantu menghasilkan dokumen BKU penerimaan pembantu dan buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu. 3. Berdasarkan kedua dokumen ini, bendahara penerimaan pembantu membuat SPJ pembantu. 4. SPJ penerimaan pembantu diserahkan bendahara penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 5. Bendahara penerimaan memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dokumen ini. 6. SPJ penerimaan pembantu digunakan dalam penatausahaan penerimaan. Video